yang terhormat, para narasumber pada kegiatan webinar series in Industrial Chemistry, serta yang kami banggakan para mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan webinar series Industrial Chemistry pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, masih dalam ruang tatap maya, tapi kita semua masih bisa berkumpul dan sama-sama belajar pada kegiatan webinar series in Industrial Chemistry pada pagi hari ini. Webinar series ini merupakan serangkaian webinar series yang sengaja kami fasilitasi untuk para mahasiswa yang khususnya mengontrak mata kuliah kimia industri supaya para mahasiswa bisa lebih mendapatkan informasi serta materi-materi yang lebih update khususnya di bidang kimia industri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama-tama saya persilahkan Bapak Dr. Eng Asep Bayudandi Nandianto STMN untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar series pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Eng Asep Bayudandi Nandianto STMN, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Mukti atas MC ya. Dan juga Bu Risi sudah hadir di sini sebagai narasumber sekarang untuk masalah neraca massa. Ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kita mulai saja. Nanti saya izin live ya, karena lagi tidak enak badan. Ya, terima kasih Bu Mukti. Ya, saya kembalikan ke Bu Mukti. Ya, terima kasih Pak Asep Bayu. Meskipun Bapak sedang sakit ya, kami doakan semoga Bapak cepat sembuh, mungkin Bapak kecapean. Kami ucapkan terima kasih telah membuka pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja mungkin saya undang Saudari Risti Ragadita SPD yang akan memberikan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai neraca massa. Nanti mungkin Saudari Risti akan memaparkan ya pada adik-adik mahasiswa semua. Jika memang nanti ada yang kurang paham, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudari Risti Ragadita untuk memberikan materi. Terlihat. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mungkin kali ini belum bikin PPT-nya. Mungkin akan langsung diambil dari paper yang sedang Risti tulis. Ini papernya masih bentuk draft, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang itu kita akan masuk mengenai pembahasan tentang neraca massa. Jadi sebelumnya itu ada pendahuluan mengenai neraca massa. Nah, apa itu neraca massa? Di sini telah dijelaskan bahwa neraca massa adalah teknik yang digunakan dalam proses industri untuk menilai dan menganalisis kualitas proses yang berhubungan dengan kinerja dan keuntungan industri. Nah, neraca massa ini berhubungan dengan konsep aliran massa dan energi yang terjadi di industri kimia gitu. Jadi neraca massa ini merupakan perhitungan yang akurat untuk semua bahan yang masuk, yang terakumulasi, dan yang keluar berupa produk dalam suatu proses industri. Jadi neraca massa ini umumnya itu prinsipnya adalah hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika pertemuan ya. Yang mana hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa ya massa itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan gitu. Cuman bisa diciptakan dari satu bentuk ke bentuk lainnya kayak gitu. Nah,
salah satu bentuk aplikasi dari neraca massa ini banyak ya Bapak Ibu, apalagi di industri kimia gitu. Nah, ada salah satu yang menarik, ternyata neraca massa ini juga diaplikasikan untuk pengolahan air limbah gitu. Sebenarnya pasti sih semua industri itu, khususnya industri kimia, itu pastinya menggunakan neraca massa gitu, karena untuk menghitung semua, untuk menghitung apa ya, semua massa yang masuk, yang keluar gitu. Untuk industri itu pasti dihitung secara akurat melalui neraca massa, karena ini itu akan berhubungan dengan keuntungan dari proses industri itu sendiri gitu. Jadi neraca massa ini nggak bisa dilepaskan atau apa ya, saling terkait gitu dengan proses industri gitu. Selanjutnya, paper ini di sini kan Rizky bawanya paper ya, jadi paper ini itu bertujuan untuk apa ini, untuk menjelaskan konsep dan metode perhitungan neraca massa gitu. Nah, neraca massa itu sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu, cuman di sini yang lebih yang difokuskan itu adalah mengenai neraca massa non reaksi dalam single unit, neraca massa dalam multi unit non reaksi juga. Kemudian ada neraca massa reaksi sederhana, neraca massa reaksi tunggal, dan neraca massa reaksi kompleks. Namun yang akan kita bahas ini hanya dari poin 1 sampai 3 dulu aja, 4 dulu saja Bapak Ibu. Sampai sini, apakah ada yang masih bingung gitu apa itu neraca massa? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ayo, mungkin ya para peserta webinar silakan. Jika ada yang bingung bisa langsung bertanya di kolom chat atau raise hand mungkin ya, biar nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Risti. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya masih menyimak Bu Risti. Dilanjut saja sepertinya materinya. Jadi tadi kan sudah di awal sudah dibahas bahwa neraca massa itu merupakan apa ya, berhubungan dengan hukum kekekalan massa, di mana massa yang keluar ini akan sama dengan massa yang diinputkan itu akan sama dengan massa yang keluar. Nah, jadi sebenarnya formula dasar dari neraca massa itu cukup sederhana Bapak Ibu, hanya F input sama dengan F output gitu ya. Nah, di sini itu ada cara-cara perhitungan neraca massa dari yang single unit gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu fokus utamanya kalau untuk menghitung neraca massa, dilihat aja massa yang masuk sama dengan massa yang keluar gitu. Intinya itu aja gitu. Nah, cuman di sini ada contohnya seperti ini. Misalnya ini ya, ini adalah suatu proses di industri gitu, proses pengolahan air sumur untuk menjadi air murni. Nah, di sini ada F1, terus ada F1-nya berupa air sumur, F2-nya adalah limbah, dan F3-nya adalah air murni. Bapak Ibu ada yang mau jelasin di sini bagaimana gitu konsep neraca massanya? Apakah ada yang mau? Yuk kita panggil aja kayaknya ya Bu Risti salah satu. Boleh. Coba Chandra Pratama Putra bisa menjelaskan sedikit itu mengenai bagian yang ini ya, proses. Ya. Chandra? Halo Chandra. Sepertinya tidak ada ya Chandra. Gimana kalau kita pilih yang Fitri Febrianti?
Halo Fitri, pada kemana ini? Atau Putri Citra? Halo, kok pada nggak ada ya ketika dipanggil? Izin Ayo. menjawab boleh Bu? Ya, Bu. silakan. Ya, Yustika ya. Silakan ya. Yustika. Ya Bu, untuk gambar 1 itu mungkin F1 ya, masa 1 yang berisi air sumur setelah diproses, maka hasilnya itu adalah F2 tambah F3 di mana limbah atau waste dan juga air murni ya F3 seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Yustika. Nah ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Yustika. Jadi cukup sederhana gitu dalam proses ini. Neraca masanya adalah F1 atau F input sama dengan F output, di mana F outputnya adalah F2 ditambah F3 gitu. Benar ya apa yang dikatakan Bu Yustika. Ini cara-caranya sih ya, di sini ada, cuman ini akan panjang gitu kalau dibahas. Mungkin kita langsung aja ke ke contoh-contoh soalnya gitu aja. Nah ini ada cara-cara perhitungannya juga untuk di neraca massa dalam sistem multi unit gitu. Yang pertama itu stepnya sama ya gitu, maksudnya ada yang berbeda kalau di sistem multi unit ini, di mana sistem multi unit ini kan ada dua ya Bapak Ibu, ada dua neraca nantinya itu akan ada dua neraca massa gitu. Jadi harus dihitung satu-satu yang ada di kolom 1 sama di kolom 2 gitu. Jadi ada yang bisa jelaskan lagi yang di kolom 1 dan di kolom 1 dulu deh, neraca massanya apa aja, persamaan neraca massanya. Ada yang mau? Ayo, siapa lagi yang mau menjelaskan? Ayo, harus ini biar lebih seru. Ayo kita aktif. Kita di sini lebih seperti sharing saja ya, Bu Risti. Jadi mungkin dari para peserta boleh misalnya mengutarakan pendapat atau misalnya mau memberi masukan, silahkan, kami persilahkan. Ayo, siapa yang mau memberi gambaran mengenai ini? Gambar 2? Mungkin di absen lagi ya Bu ya, kayak dipanggil. Boleh. Absen. Boleh kita absen lagi ya. Tadi kan dari perwakilan ibu-ibu sudah. Sekarang kita dari perwakilan bapak-bapaknya siapa ya? Raffi Nur Fauzi. Coba Raffi Nur Fauzi. Halo Raffi. Atau Sahar. Sahar Deni, silakan. Sahar Deni. Ya. Ya. Coba Ibu kita pengen dengar nih suaranya mengenai ini. Penjelasan gambar 2. Dari yang masuk dulu ya Bu, sampai yang keluar atau Iya, totalnya? Coba di kolom 1 dulu. Oh, kolom 1. Kolom Iya. 1 itu neraca massanya yang masuk itu benzen toluen silen, yang keluarnya itu benzen toluen dan silen juga. Terus Jadi formulanya gimana rumusnya gitu? Misalnya yang ini, misalnya yang di sini adalah F1, yang di 2 adalah F2, yang 3 adalah F3. Coba. F benzen ditambah bentar tadi habis keluar subuh sedikit jadi agak lupa. Ya, boleh. Jadi massa dikali fraksi ya Bu, F dikali X kalau nggak salah. Iya, terus? Dari benzen, terus ditambah dari toluen, ditambah dari silen yang 1. Iya. Sama dengan F2 ya ini, F2, ya. Benzen toluen, ditambah F yang ketiga, benzen toluen silen. Gitu. Ya, betul. Coba yang di kolom 2-nya gimana? Di kolom 2-nya, F3 benzen toluen silen sama dengan F4
benzen toluen silen juga, terus ditambah F5 toluen silen. Nah, ya betul ya yang tadi Pak Sahardeni sebutkan. Jadi kalau misalnya untuk neraca massa single unit itu kan hanya sederhana ya Bapak Ibu, misalnya yang pertama F1 sama dengan F2 ditambah F3. Nah, kalau untuk yang multi unit itu agak lebih tricky gitu. Jadi Bapak Ibu harus beri dulu penomorannya gitu. Bapak Ibu beri dulu penomorannya, misalnya yang ini 1, 2, 3, lalu 4, 5. Nah, setelah diberi penomoran, baru Bapak Ibu rumusnya itu sesuaikan gitu dengan rumus neraca massanya. Betul yang tadi kata Pak Sahardeni ya, di kolom 1 itu ada F1 benzen ditambah F1 toluen ditambah F1 silen sama dengan F2 benzen ditambah F2 toluen ditambah F3 benzen ditambah F3 toluen ditambah F3 silen. Nah, di kolom 2-nya pun sama gitu. Yang masuk adalah F3 benzen ditambah F3 toluen ditambah F3 silen sama dengan F4 benzen ditambah F4 toluen ditambah F4 silen ditambah F5 toluen ditambah F5 silen. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang di multi unit itu Bapak Ibu harus ingat diberi penomoran dulu baru dimasukkan ke rumus neraca massanya gitu. Jadi setiap sistemnya diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, nah seperti ini kan tadi betul ya yang dikatakan Pak Sahardeni, dihitung yang reaktor A dulu atau kolom A dulu, baru reaktor B atau kolom B-nya gitu. Jadi dipisah-pisah dulu. Nah, kemudian ada sistem neraca massa di reaksi kimia yang tunggal gitu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu harus menambahkan variabel R-nya dulu gitu. Variabel R-nya dulu. Jadi langsung saja mungkin ya. Oh, gini. Misalnya kan Bapak Ibu punya persamaan reaksi, misalnya H2 ditambah O2 akan menjadi H2O gitu ya. Nah, itu tuh Bapak Ibu buat tabel seperti yang pertamanya itu setarakan dulu gitu ya Bu koefisiennya, Bapak Ibu setarakan dulu koefisiennya, lalu setelah itu Bapak Ibu buat tabel awal, bereaksi, dan berkesetimbangan gitu. Nah, di yang awal itu, di tabel yang awal itu, Risi coba tunjukkan ya. Sebentar. Ini akan banyak perhitungan ya Bapak Ibu, jadi harus coba fokus di materi ini. Nah, ini adalah contoh reaksi yang tunggal gitu. Misalnya ada 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3. Tentunya ini sudah koefisiennya udah sama gitu, udah setara semuanya. Misalnya awalnya itu adalah 40 mol per jam SO2, lalu yang O2-nya itu 12 mol per hour. Nah, ini itu dicari gitu reaksinya berapa, lalu setimbangnya berapa. Ini seperti ini. Nah, reaksi itu di reaksi itu Bapak Ibu coba tambahkan dulu R gitu ya, dibuat dulu R. Nah, R ini 2, 1, 2 ini akan sama dengan koefisiennya gitu. Cukup sederhana kan ya, yang di R ini itu nanti yang 2 ini akan dapat dari koefisiennya gitu, langsung tinggal Bapak Ibu selesaikan aja gitu. Misalnya kita mau tahu produknya, nah produknya ini kan berarti awalnya itu 0, reaksinya itu 2R, setimbangnya itu adalah 8, berarti R-nya itu adalah 4 gitu.
Nah, jadi laju konversi dari SO2-nya itu adalah kalau misalnya yang SO2 itu kan ini min 2R. Kenapa dia minus? Karena dia itu akan karena dia itu adalah reaktan, jadi dia akan berkurang gitu selama proses reaksi. Kalau yang ini kenapa dia positif? Karena dia akan bertambah saat produksi karena dia akan diproduksi gitu. Nah, jadi laju konversinya itu min 2 kali R. R-nya itu udah dapat tadi 4 jadi min 8. Kalau misalnya untuk O2-nya itu min R jadi min 4 gitu. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, selanjutnya itu adalah neraca massa dalam simple chemical reaction system gitu. Nah, itu tuh hampir sama prinsipnya kayak yang tadi, yang reaksi kimia tunggal gitu. Jadi ada penambahan variabel R gitu. Nah, ini ada kompleks reaksi kimia. Nah, ini mungkin kita akan cukup sampai 2.2.4 saja gitu. Yang ini belum masuk ke sini gitu. Nah, tadi kan konsepnya udah dijelaskan ya sedikit. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh soalnya gitu. Raffi sama Putri bisa dengar suara saya? Terkadang putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya, sebentar. Mungkin jaringan sayanya, Bu. Enggak, tapi jelas kok Bu Risti di saya. Mungkin jaringan Raffinya yang... Iya. Ya sudah, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelum ke pembahasan, ada yang mau coba mengerjakan ini gitu? Neraca massanya aja dulu. Tadi kan udah dijelasin gitu, cuman ada ditambahin angka nih. Ada yang mau coba kerjakan lalu share screen? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau coba? Yuk, silakan. Harus ditunjuk sepertinya ya, Bu Risti di kelas ini. Boleh, Bu. Kelas ini kita tunjuk lagi. Febrian Khairul. Coba Febrian Khairul. Halo Febrian Khairul, bisa dengar suara kami? Tidak ada respon. Kalau gitu, Yuni Kartika, coba Yuni Kartika. Halo Iya, Bu. Yuni. Ya. Suara saya terdengar. Ya, jelas Yuni, silakan. Kalau dari yang tadi saya pahami, berarti kan perhitungannya nanti F1 well water sama dengan F2 pure water ditambah F3 return well water. Berarti kalau buat nyari F3 return well water-nya itu sama dengan F1-nya dikurangin F1 well water-nya dikurangin F2 pure water, berarti 1000 kilogram per hours itu dikurangi 300 kilogram per hour. Berarti jawabannya 700. Nah, iya, betul. Betul ya. Siapa tadi saya namanya? Yuni Bu Risti. Nah, iya betul ya. Tadi yang
yang dijelaskan Yuni, betul. Jadi kita inilah kalau zaman SD mah kita pecah gitu soalnya diketahui ditanyakan gitu. Diketahui F1-nya itu adalah 1000 kg per hour, F2-nya itu adalah 300 kg per hour. Nah, yang ditanyakan itu di sini ya hitung jumlah air yang harus dikembalikan ke sumur gitu ya. Yang harus dikembalikan ke sumur. Dari ini aja lah, dari soalnya dulu ya. Misalnya industri membutuhkan air untuk proses pengenceran. Jika sumber air terdekat adalah sumur, industri akan memanfaatkan sumber air dengan cara memompa gitu. Nah, prosesnya ditunjukkan di gambar 5. Jika diketahui industri itu membutuhkan 3000 kg per hour air, nah, sedangkan pompanya hanya bisa mengambil air itu sebanyak 1000 kg per hour gitu. Jadi hitung berarti kan ini pompanya kelebihan ya karena kita butuhnya cuma 300 gitu. Nah, sedangkan pompanya cuman pompanya itu lebih banget gitu, lebih banget dalam memompa air gitu. Jadi harus ada air yang dikembalikan. Nah, berapa air yang harus dikembalikan? Nah, di sini diketahui F1-nya adalah 1000 kg per hour, F2-nya adalah 300 kg per hour. Jadi massa totalnya adalah F yang masuk sama dengan F yang keluar gitu. Nah, F1 sama dengan yang keluarnya adalah F2 dan F3. Jadi F2 ditambah F3. Nah, karena F1 dan F2 udah diketahui, tapi yang mau kita cari adalah F3, jadi kita tinggal rearrangement aja gitu ya formulanya gitu. Jadi F3 sama dengan F1 dikurangi F2 gitu. Jadi F3 sama dengan 1000 dikurangi 300, jadi F3 itu 700 kg per hour gitu. Jadi air yang harus dikembalikan adalah 700 kg per hour gitu. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, proses industri untuk pemurnian air dapat memproduksi produk dalam bentuk air yang pure dan limbahnya gitu ya. Jadi ini terbentuk air yang murni dan ada limbahnya juga. Prosesnya ini di gambar 6. Nah, jika proses mampu memproduksi pure water-nya 300 kg per hour, kemudian jika konsentrasi di limbahnya itu adalah 7%, nah 7% ini kita jadikan ini aja ya, mol, jadi dibagi 100, 0,07, dibagi 100 maksudnya 0,07 kg per hour supaya persennya hilang. Kemudian konsentrasi garam di sini gitu, di air, sumber airnya itu 3,5% atau 0,035 kg. Maaf, ini salah ya, ini harusnya itu bukan kilogram per hour sih, harusnya satuannya apa gitu, bisa mol atau apa gitu, maaf ini salah gitu. Berarti jangan dulu lihat satuan ini, coba kita anggap aja ini mol aja lah ya gitu, atau belum ada satuan lah gitu. Nah, hitung laju aliran di setiap proses. Laju aliran itu laju aliran baru satuannya kilogram per hour gitu. Yang ini salah satuannya. Ada yang mau jelaskan di sini bagaimana neraca massanya gitu, formula neraca massanya? Ayo, siapa? Kita cari volunteer dulu ya, Bu Risti. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Kalau tidak ada volunteer, mungkin kita pilih saja lagi. Coba saya ingin dengar suaranya. Safta. Safta, halo Safta. Safta tidak ada respon. Kita Yusuf Maulana, coba Yusuf Maulana.
Halo Yusuf. Siap Ibu. Ya, silakan Yusuf. Mungkin izin mencoba menjawab ya Bu, karena saya juga baru gabung tadi. Nggak Mungkin rumusnya mungkin hampir sama seperti yang awal tadi, bahwa F in sama dengan F out, jadi yang masuk sama dengan keluar. Karena ini massa balance, jadi F1 sama dengan F2 ditambah F3. F1 itu wall water sama dengan F2 pure water plus F3 waste water. Jadi Ya, misalnya sok terusin. jadi itu dimasukkan saja nilainya, jadi seperti itu. Nah, ini kan ada konsentrasi lah gitu, ada konsentrasi di sini. Itu gimana ya perhitungannya? Konsentrasi, karena ini satuannya kilogram per hours, berarti harus sama-sama kilogram per hours gitu. Kita anggap aja konsentrasinya belum ada satuan gitu. Ini salah ya, harusnya bukan yang kilogram per hour, itu adalah laju alirannya gitu. Berarti F1 dikali X gitu ya, Ibu? Iya, betul. Sama dengan F2 ditambah F3 dikali X. Nah, iya. Tapi F2-nya juga harus ada X-nya kan? Iya, dikali X juga. Cuman di sini udah ketahuan gitu hasilnya. Nah, iya. Siap. Bagus gitu. Nah, teman-teman jangan gimana ya. Tadi kan Ibu Mukti coba-coba panggil ya. Ternyata masih ada yang nggak jawab, nggak tahu lah ya itu kemana gitu. Mungkin dengar tapi nggak nyampe gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya penting gitu kalau misalnya nanti kalian di industri gitu, karena dulu waktu saya PLA ya, dulu PLA saya di Cikampek dulu tuh PLA, dan itu tuh kebanyakan, berarti saya PLA tuh di industri ini bahan peledak waktu itu. Nah, itu tuh di situ tuh terpampang ada neraca massa gitu, ada bagan alirnya gitu. Nah, kita tuh jangan seenggaknya sedikitnya harus tahu gitu, harus tahu apa yang terpampang di situ gitu. Meskipun kita bukan anak teknik kimia ya, tapi penting juga nih kita ya harus bisa juga gitu, karena ya ini kimia industri kan merupakan bagian dari kimia juga. Terus cerita sedikit ya Bapak Ibu, maaf. Nah, waktu itu juga ada teman saya, kebetulan dia jadi waktu S1 itu kita sama-sama di UPI. Kemudian saya melanjutkan kuliah, teman saya itu langsung kerja ke industri gitu. Dan teman saya itu yang kerja di industri itu nge-WA ya, saya nge-WA, Riz, mampus aku katanya gitu ya kasarnya mah. Nah, kenapa kata aku tuh gitu? Kenapa? Ya ini yang aku pelajarin di industri, yang aku pelajarin di kerjaan aku, kok materi Pak Asbai semua ya. Nah, dulu aku nggak fokus gitu sama Pak Asbai, nggak nyimak gitu. Jadi sekarang harus belajar lagi gitu, kayak gitu. Jadi mereka tuh hampir semua ya maksudnya karena udah industri gitu, cakupannya nggak cuma reaksi ini itu, jadi lebih ke pembelajaran yang baru gitu. Seenggaknya kita udah pernah belajar di sini sedikit gitu, ada sesuatu yang kita tahu gitu. Nah, oke, lanjut mungkin ya. Tadi siapa yang jawab? Yusuf ya, kalau nggak salah. Iya, Yusuf, Bu Risti, betul. Betul ya, ini tadi yang disebutkan Yusuf. Jadi kalau di sini ada konsentrasi, nanti konsentrasinya ikut dikalikan di flow rate-nya gitu. Nah, kita jabarkan dulu ya dari diketahui dan ditanyakan. Nah, diketahuinya itu di F1 itu cuma ada konsentrasi garamnya aja 0,035. Nah, kemudian di F2 itu yang diketahui ada flow rate-nya aja 300 kg per hour. Nah, terus di F3 itu yang diketahui konsentrasinya saja 0,07 kg per hour. Nah,
Nah, terus di sini F input sama dengan F output. Nah, F inputnya itu adalah F1 sama dengan F outputnya itu adalah F2 ditambah F3. Nah, kita cari dulu di F1-nya. F1-nya itu konsentrasi dikali dengan flow rate-nya, berarti 0,035 dikali dengan flow rate-nya. Karena flow rate di F1-nya belum ada, jadi kita tulis F1 aja dulu. Nah, terus di F2-nya, kita lihat lagi ke atas, di F2-nya itu cuman ada konsentrasinya gitu, 300. Nah, 300, tapi flow rate-nya belum ada, nggak ada gitu, jadi kita tulis 0 gitu. Ditambah di F3. Di F3 ini konsentrasinya 0,07, tapi flow rate-nya belum ada gitu. Oke. Nah, di sini. Lalu kita selesaikan aja gitu, F1 sama dengan 0,07 F3 per 0,035. Nah, ini kan 0,07 itu 2 kalinya dari 0,035, jadi F1 itu sama dengan 2 F3 gitu. Nah, hasilnya itu 2 F3. 2 F3 ini bentar, jadi lupa. Nah, ini kan 2 F3 ya, tadi kan rumusnya itu F1 sama dengan F2 ditambah F3. F1-nya itu jadinya 2 F3, kan F1 sama dengan 2 F3. Jadi kita tulis F1-nya ini sama dengan 2 F3, lalu sama dengan F2-nya ini adalah 300, yang tadi sudah diketahui di soal. Lalu F3-nya ini yang masih ditanyakan gitu. Nah, lalu karena ini sama, jadi tinggal diulang aja, 2 F3 dikurangi F3 sama dengan 300, jadi F3-nya adalah 300 kilogram per hour gitu. Nah, lalu untuk mencari F1-nya, karena di sini kan mau menghitung flow rate ya, F2-nya kan udah diketahui, F3 sama F1-nya belum tahu. Tadi F3-nya udah ketemu 300, sekarang F1-nya, F1 yang baru diketahui kan konsentrasi garamnya aja. Nah, karena di F2 dan F3 udah tahu gitu ya, flow rate-nya berapa, jadi tinggal dijumlahkan aja. F1 sama dengan F2 ditambah F3, 300 ditambah 300 sama dengan 600 gitu. Nah, oke. Langsung ke contoh 3. Nah, ini Nah, ini di sini. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, Bapak Ibu. Ada yang mau coba? Ini rumus neraca massanya apa? Boleh ya? Ayo, siapa yang mau nyoba? Ada volunteer? Kita pilih lagi saja ya, Bu Risti. Boleh, Bu. Oh, we have Miss Cynthia here. Miss Cynthia, I have to point out the Coba the material. Really Selfie Citra Caroline. the positivity is delivered. Selfie. Halo Selfie. I can hear you talking all day. Tidak ada respon. May I add that, Kalau gitu, we are also Zakia. technical educational livelihood courses in our Halo Zakia. Rumus neraca massanya F1 sama dengan F2 ditambah F3, di mana si F1 ini terdiri dari C2, C3, C4, C5. Otomatis X dan C2
di FC2 ditambah FC3 ditambah FIC4 ditambah FC5 sama dengan nanti di sini ada fraksinya yang fraksi dari si etananya. Berarti yang F2 fraksi etananya berapa, terus fraksi isopentannya berapa dari sisa yang F1. Begitu juga yang F3. Mungkin sederhananya F1 sama dengan F2 ditambah F3. Ya, betul. Yang tadi disebutkan. Kita bahas aja ya. Umumnya itu kan F1 sama dengan F3. Nah, itu satu-satu. Ibu maaf, Ibu Ya. nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Nah, baru keluar. Oh. Ya, nggak ada suaranya. Sudah ada suaranya, terdengar. Halo, sudah terdengar? Ada Bu Rizky tapi kecil. Ya, Bu, kecil. Bu Rizky, headsetnya rusak deh. Udah, ini dilepas dulu headsetnya. Nah, di sini ya, tadi kita lanjutkan, terdengar jelas ya sekarang mah? Halo? Terdengar, Bu. Ya, sudah jelas. Oh iya, siap. Nah, di sini kan ada etana ya, neraca massa etana. Nah, etana itu kita lihat ada di mana aja gitu. Nah, etana itu ada di F1, ada di F2, F1, F2 aja ya, F3 nggak ada etana gitu. Nah, tapi kita tulis keseluruhan rumusnya gitu. F1 sama dengan F2 ditambah F3. Tadi itu kan adanya di F1 sama ada di F2 gitu. Jadi, nah di F1 itu flow rate-nya di soal diketahui ya. Nah, adalah 1000 mol per hour gitu. Ini konsentrasinya tadi udah disebutkan ya di gambar, cuman ini udah dalam bentuk dibagi per 100-nya gitu, udah persennya udah hilang gitu. Nah, jadi kita baca dulu deh soalnya. Sistem pengenceran ditunjukkan pada gambar 7. Laju masuknya itu adalah 1000 mol per hour. Kemudian feed stream contain 20% etana, 25% propana, 20% isopentana, dan 35% N-pentana. Nah, yang ini ya, tadi 0,2, 0,25, 0,2 sama 0,35. Nah, kemudian proses destilasi ini digunakan untuk memperkaya komponen. Nah, sistem destilasinya itu ada dua komponen gitu, yang top atau distillate sama yang bottom gitu. Bottom ini biasanya residunya gitu. Nah, distillate contain all of the ethane. Nah, yang distillate itu yang ini mengandung etana, isopentana, dan propana. Ini konsentrasinya udah disebutin di sini. Nah, terus yang bottom itu ada propana, isopentana, dan N-pentana. Nah, lanjut tadi udah sampai sini kan ya. Etana itu ada di F1 sama F2. Jadi F1-nya itu tadi udah disebutkan di soal 1000 mol per hour dikali konsentrasi etana di F1 0,2 ya. Nih, sini. Nah, etana di F1 0,2. Kemudian sama dengan F2
dikali konsentrasi etana di X2 ditambah 0. Di F2 itu di sini kan belum ada konsentrasinya, belum ada flow rate-nya juga, jadi kita tulis masih seperti ini. Sedangkan di F3 itu 0 gitu, nggak ada kandungan etananya. Nah, lalu ini kan 1000 dikali 0,2 jadi 200 sama dengan ini F2 kali konsentrasi etana di C2 gitu. Nah, terus selanjutnya adalah propana. Propana itu adanya di mana aja nih propana? Nah, propana itu ada di F1, ada juga di F2, ada juga di F3. Oh, ternyata propana ada di semua masukan dan inputan gitu ya. Masukan dan keluaran gitu. Di F1 0,25, 0,25, di F2 itu 0,3, di F3 itu belum diketahui. Nah, ini propana. Jadi ini sama rumus awalnya seperti ini. Jadi 1000 dikali 0,25 sama dengan F2 dikali 0,3 ditambah F3 dan dikali konsentrasinya. 1000 dikali 0,25 250, kemudian F2 dikali 0,3 ditambah F3 kali konsentrasi propana di F3. Kan ini belum diketahui ya, jadi masih ditulis seperti ini gitu. Kalau di F2 yang belum diketahuinya itu cuma flow rate-nya aja. Nah, selanjutnya di isopentana. Sama isopentana juga rumusnya masih seperti ini. Kita lihat isopentana itu adanya di mana aja gitu. Nah, isopentana itu ada di F1, ada di F2, ada di F3. Ternyata di semuanya ada gitu. Di F1 konsentrasinya 0,2, di F2 0,7 dikurangi konsentrasi etana, di F3 itu 1 dikurangi konsentrasi propana dikurangi konsentrasi pentana. Nah, jadi seperti ini. 1000 dikali 0,2 sama dengan, tadi kan kalau di sini di F2 itu sebentar ya. Di yang 2 itu 0,7 dikali konsentrasi etana. 0,7 dikurangi konsentrasi etana. Nah, ya. Nah, di F2 itu F2 dikali 0,7 dikurangi konsentrasi etana. Di F3 juga 1 dikurangi konsentrasi yang ininya. Nah, yang ininya propana dan pentana gitu. Nah, lalu di sini 1000 dikali 0,2 200. Lalu ini tinggal di ini aja gitu ya, dikali-kaliin aja. Jadi seperti ini. Lalu di pentana juga sama, flow rate-nya itu 1000, di X1 itu 0,35, di sini normal pentana nggak ada, di F2, di F3 adanya, berarti F2 bakal 0. Nah, di F2 0, di F3 jadi 350 sama dengan F3 dikali konsentrasi N pentananya. Nah, terus di sini kan ada yang kayak ada yang kayak belum selesai gitu. Nah, itu tuh coba diselesaikan dulu gitu, diselesaikan dulu. Jadi ini 200 yang ini F1 ini can be isopentana is plus 70%, isopentana 70%. Ini 70% isopentana, isopentana nih. Nah, yang ini. Ya. Nah, tadi kan yang ini belum kita ketahui di isopentana. Ini tuh sebenarnya perkalian dari F2 dikali 0,7 dikurangi F2 dikali X isopentana di F2 gitu. Nah, jadi di sini 200
F2-nya karena belum diketahui, dikali 0,7 dikurangi F2 X isopentana. Nah, kemudian ini 200 sama dengan F2 X2-nya tadi udah ketemu di atas. Nah, ini ya. Ini jadi F2-nya karena udah ketemu, jadi bisa langsung dimasukin gitu ke sini. Jadi F2-nya adalah 400 dibagi 0,7. 400 bagi 0,7, berapa sih? Takut salah ngitung. Ah ya benar, 571,4. Nah, sekarang F2-nya udah tahu gitu, tinggal diterusin aja. Di sini nentuin konsentrasi isopentananya gitu. Nah, berarti kan ini XC2. Kan isopentana itu, salah. Tuh saya aja ini masih lupa-lupa gitu. Padahal yang ini memang harus di ini harus ke-13. Oh, C2 teh apa tadi teh lupa. Oh, etana. Nah, jadi konsentrasi etananya di sini F2-nya udah ketemu. Nah, sekarang kita cari konsentrasi etana di F2. Tinggal dimasukin aja 200 sama dengan 571,4 dikali konsentrasi etananya gitu. Jadi konsentrasi etana sama dengan 571,4 dibagi 200 sama dengan 0,35. Nah, terus karena persamaannya ini F1 sama dengan F2 ditambah F3, jadi untuk mencari F3 itu bisa ditata ulang persamaannya. Jadi F3 sama dengan F1 dikurangi F2. Nah, jadi dapat F3-nya segini gitu, 428,6. Nah, kemudian ini untuk mencari C3 itu tadi apa? Lihat. Nah, C3 itu propana ya. Nah, kita cari konsentrasi propana. Ya, ini mah ke bawahnya tinggal dimasuk-masukin aja sih, karena kan udah dihitung ya di awal gitu. Jadi tinggal disubstitusi aja. Jadilah segini gitu konsentrasi F3-nya gitu. Oke, lanjut. Di multi unit. Nah, ini di multi unit itu tadi triknya harus dinomori dulu gitu ya. Dipisahkan dulu, dinomori dulu antara kolom 1 dan kolom 2 gitu. Baru dikerjakannya itu masing-masing, di kolom 1 dulu, baru di kolom 2. Nah, ini ya sama sih seperti tadi, misalnya di F1, berarti kan ini di kolom 1 itu F1 sama dengan F2 ditambah F3 gitu. F1 sama dengan F2 ditambah F3. Nah, untuk menghitung benzen, di sini benzennya udah diketahui. Nah, inputnya itu 20%, 30% dengan flow rate-nya itu 1000. Gitu. Plus kolomnya campuran benzen dan toluen. Di sini campuran benzen dan toluen, tapi nggak dikasih tahu. Tapi di bawahnya itu ada benzen 22,5%, kemudian ada toluen 35%, sama sisanya silen. Berarti kalau sisanya silen kan kita tinggal kurangi aja ya, misalnya 100 dikurangi 2,5% sama dikurangi berapa tadi? 100 dikurangi 2,5% dikurangi 35%. Nah, jadi itu sisanya di silen gitu. Nah, nih kita yang di benzen dulu tadi F1
sama dengan F2 F3. Ininya 1000, F1-nya konsentrasinya itu adalah 0,2, di F2 itu nggak ada benzen. Ada benzen, tapi belum diketahui. Ditambah F3. Tadi udah diketahui di soal ini konsentrasi di F3-nya berapa gitu. Tinggal dimasukkan aja gitu. Yang toluen juga sama. Yang toluen di F1-nya berapa, di F2-nya berapa, F3-nya berapa gitu. Sama sih seperti yang tadi gitu, soal yang sebelumnya gitu. Ini sama, jadi ketemu nih. Maaf. Ketemu nanti akhirnya itu flow rate di F3-nya berapa, terus F2-nya berapa gitu. Terus di sini di kolom 2 juga sama, di F4-nya berapa gitu. Di F5-nya berapa gitu. Sekaligus udah bisa nentuin konsentrasi juga itu. Selanjutnya adalah reaksi di yang simple reaksi. Nah, ini mah yang kayak tadi udah dijelasin gitu. Jadi ini R-nya itu akan sama dengan koefisiennya. Nah, sama dengan koefisiennya, untuk mencari R-nya adalah misalnya untuk mencari R-nya kita gunakan yang di produk misalnya. Jadi 0 ditambah 2R sama dengan 8. Jadi R-nya itu adalah 4. Nah, ini sama kayak yang tadi, sama yang kalau yang sebelum ini tuh nih, kita tandai dulu deh. Dari yang 43 ke atas itu dia belum ada reaksi ya, belum ada reaksi, jadi nggak ada penambahan R. Tapi kalau di sini udah ada sistem reaksi kimianya gitu, udah ada sistem reaksi kimianya. Jadi nanti yang ada sistem reaksi kimianya itu ditambah dengan variabel R. Nah, misalnya kita langsung ke contoh ini. Nah, ini adalah proses pembuatan amonia. Nah, dari campuran H2N2 75%, 25%. Nah, untuk sintesisnya itu dibuat dengan komposisi 78% N2, kemudian CO-nya itu 20% dan CO2-nya itu 2%, flow rate-nya itu 100 mol per hour gitu. Terus H2-nya itu di F2 itu ada 50%, CO-nya ada 50%, H2O-nya itu belum diketahui, keluarlah di sini F4 sama F5 gitu ya. Nah, sistem neraca massanya juga sama gitu ya, F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5. Cuman yang beda karena di sini udah ada reaksi, nanti akan ditambah variabel R-nya. Nah, misalnya kita beri contoh, di N2 kita hitung yang N2, berarti kan N2 itu ada di mana aja nih? N2 itu ada di F1, ada di F1 sama di F5 ya, F1 sama F5. Nah, ini kan total neraca massanya seperti ini, kita tulis aja lah dulu semuanya gitu. F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5. F1-nya itu tadi flow rate-nya itu 100, nah N-nya itu adalah 0,78, di F2 itu kan nggak ada, jadi 0, di F3 juga nggak ada, jadinya 0, kemudian di F4 juga nggak ada, jadinya 0, nah di F5 itu ada N2, nah berarti F5 dikali konsentrasi N2-nya itu 0,25. Nah, kemudian tinggal dihitung aja 100 dikali 0,78 sama dengan 78 sama dengan 0,25 F5 dikali F5. Sehingga F5 sama dengan 78 dibagi 0,25 jadi 312. Nah, sekarang hitung neraca massa di CO gitu. Nah, CO tadi itu kan N nggak ada di sistem reaksi ya. Nah, sekarang
untuk CO itu ada di sistem reaksi, ada di sistem reaksi ini. Jadi nanti untuk CO itu karena dia ada di reaktan, nanti di formula neraca massanya akan dikurangi dengan variabel R gitu. Nah, kita lihat dulu di CO itu ada di F1, ada di F2, F1, F2 aja ya. Di F1 sama di F2. Ini F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5. Tadi F1-nya 100 dikali konsentrasi di F2-nya kan 0,2. Di F2-nya 0,5, di F3-nya nggak ada. Nah, di sini ada variabel R, dikurangi R gitu, karena dia sebagai reaktan gitu. Di 4 sama 5 nggak terbentuk CO jadi 0 gitu. Nah, langsung ini dihitung aja 100 dikali 0,2 sama dengan 20, lalu ini ditambah 0,5 F2 sama dengan R. R-nya pindah ruas gitu. Nah, kemudian di H2O. Kita lihat H2O ada di sistem reaksi apa enggak. Oh, ternyata ada H2O itu sebagai reaktan juga. Berarti nanti akan ada tambahan akan ada variabel R-nya, tapi karena dia sebagai reaktan, jadi variabel R-nya itu negatif gitu. Nah, kita lihat H2O itu adanya di F3 ya. Adanya di F3, jadi nanti F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5. Karena F1, F2-nya nggak ada, 0. Nah, F3-nya itu kan cuman ada H2O aja gitu. Jadi dia cuman komponennya cuman sendiri, jadi dianggap utuh gitu, asumsinya 1 gitu. Nah, dikurangi R. Kemudian di F4 dan F5 itu nggak ada, jadi otomatis ini hasilnya bakal 0, semuanya 0. Jadi sisa F3 min R sama dengan 0. CO2. Nah, CO2 kita lihat ada nggak di sistem reaksi. Nah, ternyata CO2 itu jadi produk, berarti nanti akan ada tambahan variabel R. Variabel R-nya ini bentuknya jadi positif gitu nanti nilainya, karena dia sebagai produk gitu. Nah, sekarang CO2 itu ada di F1 sama ada di F4. Yang lainnya nggak ada, 0. Nah, di situ. Nih F1 sama F4 kan tadi adanya. Nah, ini berarti yang lainnya 0. Jadi, nah ini ada variabel R ditambah R karena dia jadi produk gitu. Jadi akan bertambah. Jadi 2 ditambah R sama dengan F4. Gitu. Terus di H2 juga sama, kita lihat H2 masuk sistem reaksi apa enggak gitu. Nah, ternyata masuk sistem reaksi, ternyata ada di produk. Berarti R-nya itu akan ada gitu, tapi bentuknya adalah positif. Nah, kita lihat H2 itu adanya di mana aja? Di F2 dan F5, berarti sisanya kan 0. Nah, F2 dan F5, nih, berarti sisanya 0. Ditambah variabel R gitu. Terus, kesananya udah tinggal substitusi aja dari persamaan yang udah tadi kita hitung gitu. Ya, mungkin sekian. Kalau materi neraca massa cuman sampai segini aja gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh? Terima kasih Bu Risti materinya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Betul ya, tadi seperti yang kata Bu Risti, materi ini sangat bermanfaat ketika nanti kalian melaksanakan istilahnya praktek meskipun tidak di industri besar, tapi nanti akan sangat bermanfaat. Oleh sebab itu mungkin di sini Bu Risti berbagi dasar-dasarnya supaya kalian bisa lebih memahami. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ingin ditanya sepertinya? Atau mau ditanya lagi? Ibu, apakah boleh minta format Word-nya? Katanya ini ada yang nanya di chat. Boleh, tapi karena ini masih draft ya, jadi saya mohon supaya
tidak disebar gitu, hanya untuk kepentingan kuliah ini gitu. Ya mungkin nanti akan di-share ya Bu Risti. Silakan dari yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau masih bingung atau gimana nih? Saya pengen denger deh suaranya, kalau gitu saya mau nanya aja. Dita Ayu, coba Dita Ayu. Iya Ibu. Gimana, sudah paham materi Bu Risti atau bagaimana? Atau masih bingung atau seperti apa? Saya tanya aja Bu. Boleh, silahkan. Ibu, saya izin mau minta jelasin lagi yang tentang R itu Bu. Soalnya tadi saya telat joinnya, ada kelas dulu. Oh iya. Ya, untuk yang pengguna R-nya itu seperti apa ya Bu? Jadi kalau yang R itu khusus untuk yang ada proses reaksinya gitu, seperti ini. Kan tadi di contoh-contoh awal itu nggak ada reaksinya ya, jadi kita cuma masukin angkanya aja. Tapi kalau misalnya di sini ada reaksinya, berarti kita tambahkan R gitu. Tambahan R-nya pun ada formatnya di sini nih. Lupa tadi ya, nggak dibahas dulu. R-nya itu kenapa sih tadi ditulisnya sama dengan ya, kenapa nggak setelah sama dengan gitu? Karena rumusnya itu adalah yang ini ya. Tadi nah ini untuk R-nya. Kalau misalnya ada di soalnya itu ada persamaan reaksinya, berarti otomatis harus udah terpikir gitu, oh ini akan ada penambahan variabel R gitu. Nah, variabel R-nya itu selalu ditambahkan di sini, di F inputnya gitu. Nah, proses negatif atau positif, tanda negatif atau positifnya itu tergantung dianya reaktan atau produk. Kalau misalnya reaktan berarti dia tandanya negatif karena berkurang kan seiring dia terproduksi gitu. Nah, kalau dia jadinya produk, R-nya itu akan bertambah gitu karena kan akan semakin terbentuk gitu selama proses reaksi. Nah, seperti itu. Dita Ayu, bisa dipahami? Bisa Ibu. Ibu boleh minta tolong ke bawah. Ke gambar yang terakhir, Bu. Boleh. Ini ya. Iya Ibu, izin bertanya lagi Bu. Boleh. Itu untuk yang CO2 kan ada di F1 sama F4. Itu berarti dia pakai R juga Bu, buat yang di F4-nya. Nah, kita lihat di ini tuh kan gimana ya? Kan rumusnya itu F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5 ya? Iya Bu. Nah, jadi nanti R-nya itu akan ada di inputnya gitu. Yang input yang mana? Yang ini kan, yang F1 di F1 gitu. Nah, R-nya itu pasti akan disimpan di input gitu. Berarti akan disimpan berbarengan dengan F1, F2, dan F3 gitu. Akan berbarengan. Tapi untuk tandanya kita lihat apa negatif atau positif. Nah, di persamaan reaksi itu CO2-nya itu kan produk. Jadi nanti tandanya itu akan positif gitu. Nah, kita lihat lagi ya di CO2. Nah, CO2 nih. Nih, kan ada F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4 ditambah F5. Nah, R-nya itu akan berbarengan ada di sini gitu, di inputnya. Gitu, ini F4-nya. Gitu kan, di sini tandanya positif karena dia jadinya produk gitu. Seperti itu. Iya, baik Bu.
Mengerti, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo dari yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita panggil lagi ya. Muhammad Ridwan, coba. Saya ingin dengar suaranya nih. Gimana? Hadir, Bu. Ya, gimana? Sudah paham dengan materi yang disampaikan Ibu Risti? Insya Allah, Bu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang kurang paham atau mau sharing? Sejauh ini mungkin belum. Oke, berarti sudah cukup paham ya. Bu Nanti Risti, mau ada yang mau ditanyakan kepada Muhammad Ridwan? sepertinya cukup sih, Bu. Mungkin nanti ini akan saya share ini artikelnya. Cuman karena kan ini masih draft ya, masih proses belum beres gitu ya nulisnya. Jadi mohon untuk tidak disebar ke yang lain gitu. Hanya khusus untuk kelas ini aja gitu. Oh iya, teman-teman, Bapak Ibu, belum pada mengisi absen ya. Kalau yang belum, ini di chat ada link pengisian absen sekaligus ada survei mengenai kepenulisan artikel gitu. Karena kan hari Minggu itu insya Allah materinya itu akan mengenai tata cara penulisan paper ya besok. Jadi kita itu ingin mengetahui gitu seberapa jauh Bapak Ibu tahu tentang kepenulisan artikel ilmiah atau laporan ilmiah dan semacamnya gitu. Jadi mohon diisi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, itu mungkin ya seperti yang sudah tadi dibahas di awal. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan. Jadi nanti dari awal sampai akhir kita akan mengarahkan kepada di sini tuh kepada para mahasiswa untuk nanti hasil luarannya mungkin nanti itu paper ya Bu Risti. Jadi kami berharap di setiap pertemuan ya lebih aktif gitu biar nanti kalian bisa lebih memahami karena nanti berkesinambungan gitu antara pertemuan 1, pertemuan 2 sampai nanti pertemuan akhir. Tadi mungkin sebelumnya kita sudah share, kita melakukan survei terlebih dahulu sejauh mana para mahasiswa di sini bisa memahami bagaimana cara menulis paper, bagaimana cara menulis laporan. Mungkin nanti dari situ kita bisa menjaring data supaya nanti kita bisa lebih tahu gitu. Materi apa nih yang kira-kira cocok dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini seperti itu mungkin. Silakan. Sebelum kami tutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau memberi masukan, silakan. Kami persilahkan. Di sini sifatnya maksudnya lebih santai ya, dalam artian santai. Kalian bisa maksudnya komunikasi, berdiskusi mengenai materi yang misalnya memang kurang paham atau misalnya kalian punya pengalaman lain. Di sini kami terbuka ya. Atau sudah paham semua di sini dengan materi yang Ibu Risti berikan? Halo, mana suaranya ini ada kurang lebih 60 ya? Pada kemana ini? Kok tidak terdengar suaranya? Halo? Cukup paham, Bu. Cukup paham. Sepertinya sudah paham, Bu Risti. Kita tutup saja mungkin ya? Ya, kita cukupkan aja, Bu, boleh? Ya. Sebelum ditutup mungkin kita sesi foto dulu ya. Bisa buka kamera terlebih dahulu mungkin. Yuk, kita sesi foto dulu.
Ada 4 slide ya di saya itu. Yuk, slide awal. Oke, yang ada aja ya berarti. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2. Oh, ada yang baru masuk nih. Oke, slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Sudah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hari ini, Ibu Risti Ragadita SPD yang telah